Oke, semua sekarang saya lagi nyetir di ini mana ya, bypass ya, ke arah Sanur. Setelah itu kita akan ke Pesinggahan, lihat-lihat kuliner daerah setempat yang memang banyak khasnya tuh dari ikan-ikanan. Oke, so ya di Jakarta saya memang nggak pernah nyetir ya, kurang suka lah, macet dan lain sebagainya. Tapi kalau begitu pulang ke Bali, ya saya bilangnya pulang kan, karena saya besar di sini, saya bisa bahasanya dan kenal ya warga setempat dan lain sebagainya lah. It's a good experience. Sekarang kita di tempat lesehan Mertasari, daerah Pesinggahan, Kabupaten Klungkung. Nah, di sini lihat langsung ya. Jadi di sini semacam pepes ya, semacam pepes, tapi dibakar juga. Kalau yang ini sate lilit. Jadi kalau sate lilit tuh khas Bali ya, pakai bambu dia, ininya, pegangannya ya. Dan nanti ada sate tusuk dan juga lecing. Ya, tentunya ada sayuran dengan bumbu pelecing. Coba lihat satenya ini. Nah, ini jadi ini ya pelecing kacang panjang, ada kangkungnya juga ya. Nah, ini tadi yang kita lihat di luar, sate lilitnya. Nah, ini yang seperti pepesnya tadi udah dibuka. Dan ini satenya, ya, sate biasa lah. Ya. Tuna, semuanya daging tuna. Sedikit koreksi tadi ternyata sausnya sambal bawang dengan kacang goreng, bukan sambal bawang goreng. Ya. Nah, ini biasa. Kalau makanan Bali itu biasa selalu ada kuahnya. Cuma di sini tradisionalnya lesehan. So, inilah. Nah, ini udah bisa dipastikan kalau makanan Bali itu pedas, ya pasti pedas. Nah. Tadi kita udah makan sate lilit, sate tusuk tuna juga, sama pepes tuna. Sekarang kita akan masak dekat sini di Kandidase dengan background pantai dan tentunya hidangan laut juga atau ikan-ikanan. Oke, let's go. Selain dikenal karena keindahan alamnya, Pulau Bali juga terkenal dengan seniman yang menghasilkan karya seni yang luar biasa. Salah satunya adalah Antonio Blanco, pelukis keturunan Spanyol Amerika yang menikah dengan penari tradisional Bali, Nyi Ronji. Antonio Blanco dikenal dengan karya lukis yang menggambarkan eksotisme kaum perempuan di Bali. Untuk mengenang dan menghormati karya-karya besar sang ayah, anak dari Antonio Blanco yang juga seorang pelukis yaitu Mario Blanco membuat sebuah museum. Museum ini diberi nama The Blanco Renaissance Museum. Museum yang berlokasi di daerah Ubud, Bali ini memamerkan karya-karya dari mendiang Antonio Blanco dan juga lukisan hasil karya dari Mario Blanco itu sendiri. Tak hanya menyajikan karya seni, area museum ini juga menyajikan pemandangan yang indah. Hey. Hey, Chef. Gimana? Wah, asik ya? Gimana, Bli? Asik ya? Oh, asik dong, ntar.
biar lebih jelas. Ketel and duren. Ketel and duren. Yang jelas nih filosofinya. Apa tuh? Kalau ketel tuh ini kan alat masak nih juga. Nah, kalau ketel tuh kayak bank. Kayak bank. Ya, kalau haus kita minum airnya dari sana. Betul. Kalau nggak haus kita simpen. Ya. Bank kan begitu kan? Betul. Nah, kalau duren itu semakin lama dia semakin wangi. Dan juga buku. Buku itu kan sumber pengetahuannya. Nah, kalau saya biasanya kalau melukis duren, bingkainya juga duren. Nah, seperti ini ya. Kayak Chef Juna juga. Apa tuh? Ini ciri khas kan. Apa tuh? Begitu ngeliat, wah Chef Juna nih. Ini sebenarnya ini aku loh beli. Iya. Ini aku nih. Apa tuh? Ini menggambarkan aku. Duren, duda keren. Ah, Yang sangat berpendidikan. Iya. Ya. Haus akan nggak tahu nanti isi sendiri titik-titiknya. Thank you. Chef, ini saya kan ibu saya jago masak nih. Ya, Boleh ajarin saya masak gak, Chef? boleh. Nanti Chef saya ajarin. Beli Mario bisa masak nggak? Enggak sih. Sama sekali. Yuk kita cek tempat ini dulu. Boleh Masak-masak. sekarang ya? Boleh. Ya. Ini kita langsung aja. Nih saya jujur, ini kan seperti pepes ya. Iya. Saya kurang jago buat pepes-pepesan. Ini kita mau masak apa nih, Chef? Oke, kita masak simple ya. Tadi kan aku sempat jalan-jalan ke Pesinggahan, Ya. makan tradisional situ, sate lilit, sate tuna, terus ada juga pepes ikan. Nah, jadi sekarang Kasih. ambil aja bebasih atau ikan laut, simple. Ini kakap merah, ini ada sambal tomat. Nah, kalau yang ini kita pakai kerapu, ya, kerapu grouper, ya, sudah dimarinasi. Ya. Nah, ini nanti akan berkuah, ya. Jadi ada memang pakai santan, tapi santan cair sedikit, ya. Jadi dua tipe, satu pepes, satu berkuah. Nah, aku mulai aja langsung ya. Nah, ini jadi di sini yang pertama ini Nah, ini ada apa nih? campuran biji jinten, kapulaga, sama mustard. Kira-kira dia akan membantu untuk membuat masakannya wangi gitu ya? Betul, dan flavornya lebih berasa ya. Si. Kita masukkan bawang. Kita angkat setengah. Ini, Kenapa harus diangkat, Chef? ya, setengah aja. Jadi tadi itu seperti meninfuse minyaknya. Betul. Nah, sekarang silakan dituang, ya? tuang aja. Semuanya? Semuanya. Sip. Oke, di sini jadi saya sebuah kehormatan juga ya bisa masak bersama atau masak buat Mario Blanco yang pelukis terkenal Bali, ya, salah satu ikon Bali. Tentunya ayahnya juga Don Antonio Blanco, pasti semua tahu lah. Ya. Kali ini kita masak for fun, Ya. ya. Ini sambil aku masukin. Kalau yang untuk restoran atau memang kerja beneran gitu disiplin sih soalnya. Ya. Ya. Kita bawa nama restoran. Nah, barusan itu aku masukin parutan jahe, bawang putih, Yang tadi, terus tambah minyak lagi. sama minyak aja dikit tadi. Sebenarnya sama ini. Ada jeruk nipisnya belum? Tadi kan? udah dimasukin. Oh, udah jadi satu. Diaduk. Ya. Nah, tadi ini sebenarnya ada dua bagian. Aku pisahin setengah. Terus setengahnya itu ditambahin bubuk
kunyit sama sedikit garam untuk marinasi ikan. Tuh. Nah, ini sudah lunak. Ya. Kita masukin tomatnya dulu. Ternyata masak itu jauh lebih susah dari melukis ya. Wah, enggak dong. Karena terlalu banyak sekali yang perlu pernak-pernik yang dipikirkan, ditambahkan dan dikurangi. Kalau yang itu betul, tapi biasanya kalau udah sering gitu ya, pasti lebih lebih fleksibel, lebih gampang mengingatnya, lebih ngerti gitu. Kalau melukis sebenarnya perlu bakat kayaknya. Oke, nah nih kita sudah bawangnya udah lunak. Ya. Nah, ini ada bubuk biji ketumbar sedikit, sedikit, dan bubuk cabai ya sedikit. Ya. Kalau ketumbar enggak Pak? Memang rasanya ini seperti, jadi nanti dia seperti kare gitu, tapi beda, ini lebih kalem lah karenya, nggak yang kenceng banget. Nah, kita masukin santan cair nih. Terus diaduk lagi. Diaduk lagi. Ya. Nah, ini prosesnya semua di sini. Tambahin air sedikit aja supaya tidak terlalu kental. Nah itu dia tuh. Nah ini kita tunggu sampai dia seperti mulai mendidih, ya. Nah sambil nunggu itu aku kesini dulu deh. Nah jadi ini tuh apa yang kita bikin ini sekarang? Ini kan tadi ikan kakap merah. Ya. Ininya sudah sambal tomat sudah ada. Ikan kakap merah ini tempatnya ada pas di belakang kita nih. Iya ini ya. namanya Pulau Kambing. Pulau Sekitar Kambing. Pulau Kambing ini banyak kakap merah di sini. Karena waktu kecil saya suka mancing. Oh ya? Besar nggak itu? Gede-gede. Gede-gede. Segini-segini lah. Oke kita. Tadi diisi apa dulu? Lada garam aja. Lada garam. Nah ini kita. Ini bumbu yang tadi udah disiapin ya? Sambal tomat. Jadi isinya cuman ada terasi, ya terasi dibakar, bawang merah, bawang putih, ya. Cabai merah tapi bijinya dibuang, terus udah gitu cabai rawit utuh, cabai rawitnya sedikit aja supaya nggak terlalu pedas ya. Dan tomat. Nah ini udah kembali di. Kalau dia sudah mendidih berarti sudah mulai matang. Udah mulai matang nih. Ini proses pencampuran flavornya udah mulai. Nah sekarang ikan masuk. Langsung dimasukin. Langsung dimasukin. Jadi memang nggak semuanya sekaligus gitu. Nah, dia akan berubah menjadi sedikit kekuningan karena memang ada ininya kan kunyitnya tuh. Kembali kita tunggu sampai dia mulai mendidih lagi. Ya. Jadi ciri khasnya sampai mendidih ya? Sampai mendidih. Saya pengen ngebantuin sih, tapi takutnya nanti luber sana, luber sini loh. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini kita langsung aja. Nih saya jujur, ini kan seperti pepes ya. Iya. Saya kurang jago buat pepes-pepesan. Itu daun apa tuh? Ini daun salam. Hah? Daun salam kita kasih 2. Supaya rasanya harum, lebih enak ya? Lebih harum, nambah rasa, nambah aroma. Ya. Nah, kita pakai sedikit daun kemangi. Supaya harum lagi. Harum wangi, lagi, ya? wangi. Ya. Set. Nanti kita apain ini? Kita kukus. Dikukus ya? Kita kukus. Kukus. Nah, ini satu dulu. Satu. Kita kembali ke sini. Ini udah mulai dia gelembung-gelembung. Sudah ya? mulai gelembung-gelembung, artinya udah mau mulai mendidih. Ya. Nah ini kita kenapa diisi nanas? Menambah rasa asam, ya, asam dan kesegaran. Ternyata isi nanas juga ya? Ini kita kembali nunggu, ya. Kembali nunggu sampai kita bikin ini mendidih. lagi. Bikin satu lagi. Aku bantuin ya. Boleh. Resepnya apa nih? Yang mana tuh? Resep supaya makanan itu enak gitu. Dia Masakan apa? Western and Balinese. Kuncinya sebenarnya adalah di pemilihan protein. Balik. Ke atas kan? Balik. Balik ya. Nah, Tuh, balik. itu kan pelukis nggak akan bisa masak nih.
daun salam ya. Daun salam. Daun salam. Nah. Terus isi dulu. Isi. Berapa sendok? Secukupnya aja ya. Cukupnya. Sip. Cukup ya. Nah. Terus sekarang ada tambah lagi daun ini ya. Daun kemangi betul. Daun kemangi. Sip. Lalu Kita putar ke sini. Sini aja. Set. Ini yang paling simpel ya. Ya. Pepes simpel nih. nah, ngelipat-ngelipat aja bisa sih. Ya. Sip. Nah. Sip, dapat satu. Wah, nah, Kita ini kembali dah. ke sini lagi. Jadi kita kecilin apinya, kasih bubuk cabai, sedikit Garam ya. garamnya, dan ini ada, Bau ikannya udah mulai ya. udah, tambahin daun kering, Daun? kaffir lime leaf sih, atau daun kari. Ini saya persilahkan beli, coba ambil sendok, cicipin kuahnya, hati-hati panas. Sendok gimana? Yep. Kurang apa gitu? Apa kurang asin? Ini saya mau kukus dulu. Nah, takutnya kepanasan nih. Enak ya? Kurang asin pas. Rasanya jadi satu dah udah. Enak banget. Karena nanasnya kita pakai, jadi aku ada bikin di dalam nanas itu. Oh, nanti disuguhinnya ini semua di nanas itu. Di nanas. Jadi dagingnya juga udah kepake ya tadi ya. Daging Udah nanasnya kepake, udah kepake. jadi nggak ada yang kebuang ya. Ini sekarang penampilan nih. Penampilan juga perlu kan? Penampilan perlu. Rasa udah enak, penampilan menarik, lengkap dah. Beli, tolong ladle beli. Yang mana ini? Ah, betul. Ini ya. Ini langsung dipindahkan ke sini ya. Betul, secukupnya aja. Nyem nih. Ya, nanti atasnya kita taburi kulit cabai, tetapi dia Sense of art-nya itu ya. nggak ada ininya, apa namanya, G-nya, jadi tidak terlalu pedas. Sip. Wah. Tinggal diisi Gamis, manis, hijau, terus tambah gamis. merah-merah ya. Wah, ini penyedap nih. Penyedap Secara apa? visualisasi enak banget, menarik tuh. Nah, Udah nggak udah. sabaran nih, Sep. Nah, ini udah satu ya. udah nelen-nelen terus nih. Satu lagi, Ada tinggal lagi satu lagi. Ada lagi. Ini aku juga nggak tahu nih, enaknya mau platingnya seperti apa. Tapi kalau Pakai yang nasi ya makannya. pakai nasi ya simple. Nah. Oke. Nah, simpan aku simpelnya begini aja. Ya kita. Sep, Ya. saya kan ada restoran nih di museum nih. Oh, ada restoran juga di museum. Ada sekarang. Wow. Kira-kira resepnya apa nih? Yang mana tuh? Sep, supaya makanan itu enak gitu. Masakan apa? Western and Balinese. Western and Balinese. Iya, seperti sekarang nih Mhm. ikan gitu ya. Iya, betul. Kakap. Ya. Kuncinya sebenarnya di apa? Kuncinya sebenarnya adalah di pemilihan protein. Misalnya kakap, ya tadi kan kakap. Ya. Kita pilih kakapnya itu yang fresh, yang warna sisiknya masih cerah, tidak berlendir, matanya belum buta. Berarti itu dia ya. Betul. Itu salah satunya. Ada sisiknya, matanya tidak berlendir. Sisiknya masih cerah warnanya. Ya. Jadi seger lah ikannya gitu. Ikannya kalau kita segar lihat betul. dagingnya. Ini agak risk, apa namanya? Beresiko, kita harus make sure. Ini Ya. karena dia Dicek dulu udah matang belum ya. betul. Sip. Tinggal dicicipin aja nih. Langsung nih ya. Udah nggak sabar nih. Oke, siap. Ya. Oke. Yuk, kita pindah ke meja, kita makan. Yuk. Oke, kita bawa. Boleh, boleh. Chef, kita coba ya. Langsung aja, boleh. Ini enak banget nih. Pasti enak nih. Kalau nasi, Mario makan banyak enggak kan ya? Kalau bisa jangan terlalu banyak Jangan lah. terlalu banyak. Karena kan itu bisa gula juga kan. Betul.
Coba ya. Boleh, boleh. Sangat. Oke. Nah, sini jadi kita cari di sini dia matang. Nah, seperti itu, tapi lembut gitu. Iya, dagingnya lembut, terus nggak terlalu pedes. Kalau yang suka pedes mungkin bisa ditambahin Bisa lagi ditambahin ya. aja cabai rawitnya. Tadi apa nih namanya nih? Itu sih sebenarnya nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Jadi ya, aku cuman Ala Juna nih. ala ya bolehlah seperti ikan dan pineapple di kuah kari. Ikan ala Juna. Nah, aku coba nih ya. Nah, Aku sekarang suka ini. suka ya? Hmm. Thank you, thank you. Bumbunya berasa ya. Jadi Juna, sekarang beli Mario masih aktif kan ngelukis, pokoknya masih dong. ya harus. Harus. Karena saya memang- kan salah satu dari sekian banyak pelukis Eropa ya, yang tinggal di Bali, yang ikut membesarkan Bali ya, khususnya Ubud. ya. Aku satu-satunya yang meneruskan menjadi orang Bali. Nah, kalau anaknya beli Mario juga ngelukis. Dari 10 cucunya Don Antonio Blanco Oh. ya, 8 bisa melukis dengan baik. 10 itu anaknya Don Antonio ada berapa? Ada Anaknya Don Antonio Blanco ada 4. 4. Yang 3-nya wanita. Chef ini luar biasa banget. Saya mimpi apa nih? Saya bisa dimasakin oleh Chef Juna. Chef Juna ada di sebelah saya dan makanannya udah saya santap, enak banget. Wah, Terima kasih banyak. sama-sama. Saya juga ini sebuah kehormatan. Thanks a lot, Dari ya. kecil kan selalu sama-sama tinggal di Ubud, Ya. selalu dengar namanya. Tapi baru kali ini kita benar-benar ngobrol. Memang sudah dijodohkan di sini ya. Not dinner, having apa nih? Sunset, Matahari. matahari and food together. Ya. Sip. Thank you. Kesehatan. Kenapa pilih jadi chef? Waduh, karena bisa joget-joget. Dengar lagu. Serius. Enggak, sebenarnya enggak Soalnya nggak kelihatan bentukan bentukannya ya. cocok jadi chef gitu maksudnya.